Assalamualaikum anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang rotasi bumi. Sebelum memulai pembelajaran, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Setiap hari bumi berputar pada porosnya dengan arah berlawanan jarum jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi adalah 23 jam, 56 menit, 3 detik atau sekitar 24 jam. Nah, selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Apa akibat dari rotasi bumi? 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Perbedaan wilayah waktu di bumi. Dan 3. Terjadinya gerak semu harian matahari. Nah, anak-anak, kita bahas ya satu persatu akibat dari rotasi bumi. Yang pertama tadi terjadinya siang dan malam. Kalian lihat ya, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang dan kita sebut siang hari di sebelah sini. Sementara di sebelah sini adalah bagian bumi yang membelakangi matahari akan gelap dan kita sebut malam hari. Nah, kalian bisa melakukan kegiatan simulasi tentang peristiwa siang dan malam ini dengan melihat panduannya di buku tema 8 halaman 6. Akibat berikutnya adalah perbedaan wilayah waktu di bumi. Jika kita mengamati globe atau peta, kita akan melihat garis lintang dan garis bujur. Ini garis lintang dan ini adalah garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Terdapat dua garis lintang, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Nah, ini adalah garis lintang utara dan ini adalah garis lintang selatan. Garis lintang 0 derajat disebut garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, ini yang disebut garis khatulistiwa, tepat membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan yang sama besar. Garis lintang digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Terdapat dua garis bujur, yaitu bujur timur dan bujur barat. Garis bujur digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah waktu. Ini adalah garis bujur timur, lalu ini adalah garis bujur barat. Anak-anak, ayo sekarang kita melihat perbedaan waktu di beberapa negara. Garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, London, Inggris. Oleh karena itu, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Waktu internasional tersebut dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Saat berotasi 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan tersebut, setiap tempat di bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Kita lihat contoh waktu di beberapa kota di dunia. Ini Jakarta menunjukkan hari Selasa pukul 4:09 pagi. Nah, beberapa kota seperti New York, London, dan Berlin masih hari Senin dengan waktu yang berbeda-beda. New York menunjukkan pukul 5 sore, lalu London pukul 10 malam, dan Berlin pukul 11 malam. Sementara New Delhi dan Moskow sudah menunjukkan hari Selasa, meskipun waktunya jauh berbeda. Di Moskow pukul 1 dini hari, dan di New Delhi pukul 2 dini hari. Sedangkan Hong Kong dan Tokyo waktunya lebih cepat daripada Jakarta. Hong Kong sudah menunjukkan pukul 5 pagi dan di Tokyo sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Anak-anak, ya sekarang kita melihat pembagian wilayah waktu di Indonesia. Indonesia memiliki 3 pembagian wilayah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Misalnya, di daerah ini pukul 5 pagi. Kalian tentu saja masih tidur di pukul 5 pagi ini. Lalu yang kedua, waktu Indonesia Tengah
meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh provinsi di Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ketika di waktu Indonesia Barat pukul 5, maka di waktu Indonesia Tengah sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Siswa-siswa seperti kalian tentu sudah berangkat menuju ke sekolah. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Nah, di sini waktu sudah menunjukkan pukul 7, artinya kalian sebagai pelajar sudah mulai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Akibat rotasi bumi yang ketiga adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Setiap pagi kita melihat matahari terbit di sebelah timur lalu perlahan bergerak menuju ke arah terbenam di sebelah barat pada sore hari. Benarkah matahari yang bergerak? Nah, ternyata sesungguhnya bukanlah matahari yang bergerak, namun bumilah yang bergerak. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Karena gerak matahari bukan gerak yang sesungguhnya. Bumilah yang sesungguhnya bergerak pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, anak-anak, setelah kalian selesai mempelajari materi tentang rotasi bumi dan 3 akibat dari rotasi bumi, mari kita melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu diskusi kelompok. Baca dan lakukan kegiatan simulasi di buku tema 8 halaman 6. Diskusilah bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan 1 sampai dengan 10 dan melengkapi simpulan di buku tema 8 halaman 7. Tuliskan hasil diskusimu di buku tugas siswa. Selanjutnya, presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman sekelasmu. Selamat berdiskusi anak-anak. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dengan perbanyak makan buah dan sayur, istirahat cukup, olahraga teratur, serta disiplin dalam melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.